Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Baginda Muhammad SAW serta kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti jalan beliau berjalan dengan petunjuknya sampai hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dosa-dosa yang dianggap sepele oleh manusia. Sebenarnya dosa-dosa yang dianggap biasa atau yang dianggap sepele oleh manusia ini sangat banyak, seperti syirik, menggoda wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya, ria, gibah, mencuri, dan berzina, dan masih banyak yang lainnya. Namun pada kali ini saya akan membahas hal yang paling sepele, yaitu tidak cebok setelah buang air kecil atau buang air besar. Islam datang dengan membawa banyak sekali peraturan, di antaranya soal menghilangkan najis. Islam mensyariatkan agar umatnya melakukan istinja, yaitu cebok dengan air, dan istijmar, yaitu membersihkan kotoran dengan batu. Lalu menerangkan cara melakukannya sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud. Nah, sebagian orang menganggap enteng masalah menghilangkan najis ini, akibatnya badan dan bajunya itu masih kotor, sehingga ketika ia sholatnya itu menjadi tidak sah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa perbuatan tersebut adalah salah satu sebab dari azab kubur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu kali Rasulullah SAW melewati kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara orang yang sedang disiksa di alam kubur. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, keduanya diazab tetapi tidak karena masalah yang besar dalam anggapan keduanya. Lalu bersabda dalam riwayat yang benar, sesungguhnya salah satu tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya, dan yang satu lagi suka mengadu domba. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kebanyakan azab kubur ini disebabkan oleh buang air kecil, termasuk tidak cebok setelah buang air kecil atau buang air besar, adalah orang yang menyudahinya hajatnya dengan tergesa-gesa atau terburu-buru sebelum kencingnya habis. Jadi ketika ia kencing, percikan kencingnya ini masih atau terkena di pakaian dalam mereka dengan sengaja, posisi tertentu atau di suatu tempat yang menjadikan percikan air kencing itu mengenainya, atau sengaja meninggalkan istinja dan istijmar tidak teliti dalam melakukannya. Saat ini banyak umat Islam yang menyerupai orang-orang kafir dalam masalah kencing. Nah, kebanyakan di zaman sekarang ini fasilitas kamar mandi ini tidak menggunakan air lagi. Ada juga yang menggunakan tisu basah. Jadi setelah kalian membuang air kecil, kalian mengelapnya dengan tisu. Lalu banyak kali ini kamar mandi yang tidak tertutup, jadi terbuka. Setiap orang yang kencing dengan tanpa malu berdiri dan disaksikan oleh orang yang lalu lalang masuk ke kamar mandi. Selesai kencing, ia mengangkat dan mengenakan dalam keadaan najis. Orang tersebut telah melakukan dua perkara yang diharamkan. Yang pertama, ia tidak menjaga auratnya dari penglihatan manusia. Yang kedua, ia tidak cebok dan membersihkan diri dari kencingnya. Jadi untuk kalian, setelah kalian kencing, diwajibkan untuk kalian menceboknya atau membersihkannya, agar ketika kalian sholat, kalian dalam keadaan bersih hingga kalian tidak ragu lagi untuk melakukan sholat. Akan lebih baik ketika kalian ingin sholat namun hati kalian masih ragu,
ketika kalian ngambil wudhu lalu memakai mukena, lebih baik kalian mencopot atau mengganti pakaian yang kalian baruan pakai dengan menggantinya dengan yang baru, seperti pakaian dalam dengan yang baru, karena suatu tidak mungkin percikannya itu tidak terkena celana dalam kalian. Akan lebih baik kalian menggantinya agar kalian tidak ragu-ragu dalam sholat kalian, sehingga dalam hati kalian ini merasa yakin bahwa sholat kalian itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya inilah yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya kumpulkan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali disepelekan oleh umat muslimin. Kita memohon kepadanya dengan nama-namanya yang maha indah, kiranya memberikan kita rasa takut kepadanya sehingga membentengi diri dan hati kita dari kegiatan maksiat kepadanya, serta semoga menganugerahkan kepada diri kita ketaatan padanya yang dengannya kita bisa mencapai surganya. Semoga Dia mengampuni kelalaian dan dosa-dosa kita, mencukupkan rezeki kita dengan yang halal sehingga tidak butuh terhadapnya apa yang diharamkannya, mencukupkan kita dengan anugerahnya sehingga kita tidak membutuhkan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat kita dan membasuhkan dekil jiwa kita yang tak terkira banyaknya. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha mengabulkan. Semoga sholawat salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Sekian kajian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.